Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian petunjuk yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sudah menjadi ketetapan dari Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bahwasanya manusia bahkan jin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Dan sungguh kami akan benar-benar uji kalian sampai kami mengetahui mana orang-orang yang berjihad dari kalian dan mana orang-orang yang sabar dari kalian. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita selama hidup di dunia pasti ada ujian, kesulitan, ujian kelaparan, ujian kemiskinan, ujian diwafatkan orang-orang yang dicintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, dari rasa lapar, kekurangan buah-buahan dan makanan, diwafatkan orang-orang, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, khatib pada khutbah kali ini akan menyebutkan petunjuk-petunjuk Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan petunjuk dan memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Bagaimana seorang muslim menghadapi ujian-ujian, kesulitan-kesulitan saat dia hidup di dunia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Petunjuk pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Quran untuk menghadapi kesulitan hidup, ujian hidup yang pasti siapapun dia
akan mendapatinya, yaitu hendaknya dia harus yakin, meyakini seyakin-yakinnya dalam hati sebagai sebuah akidah, apapun yang terjadi pada dirinya, keluarganya, hartanya, anaknya, ujian yang dia dapati, kesulitan yang dia dapati adalah sudah takdir Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak akan pernah menimpa kita kecuali yang telah dituliskan atas kita di dalam kitab Allahul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19, maka sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya ini merupakan takdir Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Meskipun sulit bagi yang mendapatkan penyakit, sulit bagi yang mencari rezeki saat COVID-19, sulit bagi yang diwafatkan akibat penyakit COVID-19, sulit. Tetapi sebagai seorang muslim, petunjuknya adalah dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa ini takdir Allah yang sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, petunjuk Al-Quran saat menghadapi kesulitan hidup, terutama di zaman sekarang, kesulitan mencari rezeki, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan bernafas, kesulitan beraktivitas, maka kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang bisa mengangkat semua kesulitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, amman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su. Siapakah, artinya tidak ada siapapun yang bisa mengabulkan doa orang-orang yang sedang terdesak, mengangkat kesulitan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian sebagai pemimpin di atas muka bumi. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa in yamsaskallahu bidhurr fala kashifa lahu illahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Jika Allah menimpakan kepadamu sebuah bahaya, maka tidak akan ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Dan jika ia menghendaki untukmu sebuah rahmat kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan, mengenakan kepada siapa hamba yang dikehendakinya. Petunjuk yang ketiga, ketika seorang muslim membaca Al-Quran, maka dia akan dapati petunjuk Al-Quran menghadapi kesulitan hidup, yaitu dia harus yakin betul dalam kondisi sesulit apapun, tidak ada zat yang paling indah untuk disandari, tidak ada yang paling indah untuk dijadikan sebagai pegangan, ditawakuli, kecuali Allah Jalla fi'ula, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alaysallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang mencukupkan hamba-hambanya? Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bersandar kepada Allah, maka dialah Allah yang mencukupkan hidupnya. Ini harus menjadi akidah seorang muslim. Saat kesulitan ekonomi, saat kesulitan kesehatan, saat kesulitan apapun, ujian apapun, bersandarlah kepada Allah. Wa ni'mal wakil. Hanya Allah sebaik-baik tempat bersandar. Petunjuk Al-Quran yang keempat. Saat kita mendapati kesulitan hidup, Al-Quran memberikan petunjuk agar kita senantiasa berdoa hanya kepada Allah, memperbanyak doa. Karena siapa yang berdoa, dia tidak akan pernah merugi dunia dan akhirat. Siapa yang berdoa pasti Allah kabulkan, langsung Allah kabulkan, atau Allah akan simpan pengabulannya di akhirat, atau Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan yang lebih baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, terutama di dalam keadaan sulit. Berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti aku langsung mengabulkannya. Petunjuk Al-Quran yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir. Ketika seseorang mendapati kesulitan hidup, banyak penyakit, kesulitan ekonomi, kesulitan pendidikan, kesulitan ingin bertemu dengan orang tua saat di pesantren, maka kita sebagai seorang muslim harus meyakini baik-baik bahwa dunia memang tempat ujian, bukan tempat nyaman. Dunia memang tempat ibtila, tes, bukan tempat kelulusan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan, kematian, agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dengan ujian ini akan terlihat siapa yang benar-benar menjadi hamba Allah, siapa yang benar-benar yakin akan kuasa Allah, siapa yang benar-benar bersandar hanya kepada Allah. Inilah 5 petunjuk Al-Quran yang senantiasa orang muslim mengamalkannya saat menghadapi kesulitan hidup. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah rabbal alamin war ridha. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, rasuluhul mustafa wa nabiyahul mujtaba sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahiruna a'immatal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kaum muslimin, khatib mewasiatkan kembali untuk bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepadanya pasti akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan hidup. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah langsung memberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وطلابنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وطلابنا واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا قوي يا عزيز يا شافي لا شفاء إلا أنت يا قادر لا قادر إلا أنت اللهم ارفع هذا الوباء اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين يا شافي اشفينا من كل سوء اشفينا من كل داء اشفينا من كل بلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة